Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat muslim, pastinya kita pernah mendengar kisah tentang Dajjal. Kata Dajjal sudah tidak asing lagi di telinga kita, meskipun Anda adalah seorang non-muslim. Di era yang maju seperti sekarang, informasi berdatangan menghampiri kita. Namun bagaimanakah sikap yang tepat sebagai seorang muslim untuk menanggapi hal tersebut? Agar tidak terjadi salah paham, tonton penjelasannya hingga selesai. Hanya di Ceria Islam. Kisah-kisah seperti Dajjal, Yajuj Majuj, kehidupan bangsa jin sebelum Nabi Adam, dan kisah lainnya yang telah beredar luas, adalah sebuah kisah yang dinukil dari riwayat Israiliyat. Maka bijaklah dalam memilih dan mencerna informasi, agar kamu tidak menjadi sesat. Karena sesungguhnya, Islam adalah agama yang logis. Begitu juga dengan nabi-nabi dan rasulnya, mereka adalah orang yang logis. Maka janganlah kamu menjadi seorang muslim yang tidak logis. Ceria Islam. Kisah Israiliyat berasal dari kitab suci agama terdahulu, yaitu Injil Kristen dan Taurat Yahudi. Kisah-kisah tersebut dibawa oleh para ahli kitab yang masuk Islam pada zaman Rasulullah. Pada zaman itu, Islam datang di tengah-tengah Yahudi dan Kristen, yang mana terjadi interaksi di antara tiga agama ini. Orang Yahudi membawa cerita-cerita terdahulu kepada orang Islam yang diambil dari Taurat. Begitu juga dengan orang Kristen. Taurat dan Injil adalah suatu kitab yang mengabarkan kisah-kisah terdahulu dan yang akan datang secara detail. Sebagai contoh, ketika awal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah menuliskan kabar tersebut dalam Taurat dan Injil, bahwasanya akan datang seorang nabi sekaligus rasul dari Arab yang bernama Ahmad. Ia adalah penutup dari era kenabian. Taurat dan Injil memanglah kitab Allah, namun dua kitab tersebut sudah tercemar karena isinya banyak yang dirubah oleh oknum pimpinan agama mereka untuk kepentingan segelintir golongan. Maka dari itu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai gantinya. Bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu adalah, Al-Quran tidak mengabarkan berita secara detail, melainkan hanya secara umum. Selain itu, tipe bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Quran adalah bahasa tinggi. Ini bisa dilihat bagaimana cara Allah menyusun kalimat dalam ayat-ayatnya, dan betapa banyaknya kalimat kiasan yang tidak bisa ditelan mentah-mentah. Bahkan dalam beberapa hurufnya itu mempunyai pesan-pesan tersembunyi. Inilah kenapa ada yang namanya ilmu tafsir Quran. Dan riwayat Israiliyat dijadikan sebagai alat bantu oleh ahli tafsir terdahulu seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir untuk mencerna Al-Quran. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Quran Surat Yunus ayat 94. Bagi sebagian ulama, riwayat Israiliyat adalah salah satu sumber penyimpangan terhadap tafsir Al-Quran dari eksternal. Meskipun ada sebagian pula yang dibenarkan dalam Islam. Asalkan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan akal sehat, maka tidak masalah. Lalu bagaimana cara kita menyikapi kisah-kisah Israiliyat? Kisah-kisah Israiliyat itu dibagi menjadi tiga. 1. Yang diakui kebenarannya dalam Islam. 2. Yang diketahui kebohongannya dalam Islam. 3. Yang tidak diakui kebenarannya dan tidak pula didustakan dalam Islam. Yang seperti ini disikapi sebagai tawakuf atau cukup diamkan saja. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, orang ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab kepada kaum muslimin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Namun ucapkan, kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 4485. Kesimpulannya adalah, kisah-kisah Israiliyat itu cukup dijadikan sebagai informasi, bukan sebagai acuan atau pedoman, karena ditakutkan itu adalah kebohongan. Dan jangan pula disangkal karena ditakutkan itu adalah kebenaran. Ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian, mengingat tegasnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu apa yang kalian dapat dariku, walaupun satu ayat, dan ceritakanlah riwayat dari Bani Israel. Tidak apa-apa, tidak ada dosa di dalamnya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah mengambil tempat di neraka. Sahih Bukhari nomor 3461. Salah satu riwayat Israiliyat yang paling populer di Indonesia adalah kisah tentang Dajjal.
Memang benar, dalam Islam ada kisah tentang kemunculan Dajjal di hari akhir dan juga kisah pertemuan sahabat Rasulullah dengan Dajjal, yaitu Tamim Ad-Dari. Namun, ada pula sebagian dari kita yang menceritakan Dajjal dari lahir hingga mati secara detail. Kisah ini telah beredar luas khususnya di sosial media. Pertanyaannya adalah, dari mana sumbernya? Apakah itu sesuai dengan Al-Quran dan akal sehat? Apakah itu bersumber dari Ibnu Katsir? Biografi tentang Dajjal adalah kisah Israeliat yang dikutip dari sebuah buku yang berjudul Kemunculan Dajjal dari Segitiga Bermuda, karya Dr. Muhammad Isa Daud. Beliau adalah seorang ulama kelahiran 1957 dan menempuh pendidikan terakhir di Kairo, Mesir. Bagi orang awam, ketika mendengar kata Muhammad, Ustadz, atau hal-hal yang dibungkus dengan agama, maka akan langsung mempercayainya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ditambah lagi ketika mengetahui pendidikan terakhir sang penulis buku adalah Universitas Kairo, Mesir. Maka terciptalah kombinasi dahsyat yang bernama taklid buta. Kemunculan Dajjal dari Segitiga Bermuda. Dari judulnya saja, itu sudah bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Yang kedua adalah, rekam jejak dan identitas pengarang buku tersebut tidak memiliki kredibilitas yang kuat. Menurut sumber, beliau berprofesi sebagai peneliti, penulis, jurnalis, sekaligus politisi. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang ulama. Itu benar, namun ulama Syiah, ulama Syiah yang mengakui 12 imam besar dan bermazhab Ahlul Bait. Syiah dan Islam itu berbeda. Salah satu perbedaannya adalah, jika seorang Muslim mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Syiah mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Dr. Muhammad Isa Daud telah menulis banyak buku, dan buku-bukunya sering dijadikan referensi oleh orang awam. Di antaranya adalah Kemunculan Dajjal dari Segitiga Biru. Maksud saya Segitiga Bermuda. Dalam channel YouTube-nya, Muhammad Isa Daud ini sering membicarakan tentang teori konspirasi yang sangat jarang dibahas oleh ulama-ulama atau syekh terkenal dari Timur Tengah. Misalnya tentang detail-detail kemunculan Imam Mahdi, dialog dengan jin, perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal karena diracun, dan lain sebagainya. Silahkan kunjungi link di deskripsi video untuk mencari tahu informasi jelasnya dari Muhammad Isa Daud ini. Sahabat beriman, membicarakan teori konspirasi itu boleh-boleh saja jika hanya dijadikan sebagai hiburan. Namun berhati-hatilah jika itu sudah menyangkut dengan agama, harus diverifikasi kebenarannya terlebih dahulu dengan acuan Al-Quran dan akal sehat. Tak peduli siapapun yang menyampaikan, entah itu adalah seorang ustadz, ulama, atau apapun itu. Apalagi informasi tersebut didapat dari sosial media, wajib diverifikasi kebenarannya, tak terkecuali channel ini, karena sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya luput. Bahkan manusia paling sempurna di dunia sekalipun, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pernah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keluputannya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan diskusi dengan kepala dingin di kolom komentar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.